saya itu nekat pulang dari Tarakan itu tak jual semua aset saya, tak buat ngurangin bapak ibu. Tapi orang tua saya bilang, Le, kalau Allah itu mau ngasih kamu rezeki 10 juta untuk kamu dan keluargamu, walaupun kamu nyari di Tarakan, di Malaysia, di Arab Saudi, atau dimanapun berada, tetap segitu, tetap 10 juta Allah ngasih kamu sebulan. Kita yang ngomong guru, apa dokter aja kita percaya toh. Nah ini kan yang bilang Allah sendiri. Kue lo nek sedekah 1000, gue sudah dadi 700.000, so berkali-kali itu betul, real banyak. Ya Allah, ibu saya udah 65 tahun masih sibuk ngurusi dunia totolan kayak gitu loh. Weh rapayu, aku takut durhaka gitu loh. Saya langsung bilang sama ibu saya, mak jam 3 ini mending sholat tahajud ya. Aku tak keliling ke toko-toko. Alhamdulillah setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Pramono, alamat Kota Blitar. Usaha saya snack berupa selondok arum. Selondok itu makanan yang terbuat dari bahan ketela yang sudah difermentasi sedemikian rupa sehingga akhirnya jadi keripik, dan itu rasanya seperti kentang. Dan selondok ini macam-macam, ada yang super, ada yang biasa gitu, dan kebanyakan memang semua selondok mengaku super semua, tapi rasanya kan beda-beda begitu. Kalau yang punya saya ini alhamdulillah yang super asli, karena memang dari bahan-bahannya itu tidak menggunakan bahan tambahan ya, masih bumbu asli, bawang merah, cabai, jadi nggak menggunakan bahan pengawet, nggak menggunakan bahan pemanis gitu, makanya sedikit lebih baiklah harganya begitu. Sebelum selondok ini saya tinggal di Kalimantan, saya pedagang parfum, saya sales Unilever. Terus istri saya juga perawat di Pertamina, rumah sakit Pertamina di Kota Tarakan, Kota Minyak. Terus karena orang tua di Jawa ini nggak ada yang merawat, saya disuruh pulang. Padahal kita tahulah di Jawa itu kayak apa ya nyari duit. Tapi kalau kata Pak Yai, kata Pak Ustadz tuh kan, yang penting manut wong tua loh, mesti engko rezeki ono gitu. Jadi modal nekat sih awalnya gitu. Dulu di sana sudah enak, Pak? Wah, sangat enak sekali gitu. Jadi di sana itu tahu sendirilah ya, kerja di Kalimantan itu, apalagi di Kota Tarakan ya. Kota Tarakan itu kota transit. Jadi di sana bandara internasional ada, pelabuhan internasional juga ada. Jadi misalnya Tarakan ini perumpamaan Blitar. Jadi pulau-pulau di kelilingnya kayak Nunukan, Tanjung Selor itu kayak Kediri, kayak Tulungagung, Malang itu ngambil barangnya ya di Blitar. Karena pelabuhannya cuma ada di Tarakan itu. Dikatakanlah sangat gampang sekali. Terbukti saya dari jualan parfum aja bisa 12 juta bersih per bulan. Sampingan ya. Sampingan ya? Ya, sampingan kayak gitu. Aslinya apa? Aslinya saya sales Unilever. Unilever Tarakan dulu. Karena orang tua nyuruh pulang, awalnya ya nggak langsung pulang kan, wah mana iki wis gajinya gede, tapi orang tua saya bilang, Le, kalau Allah itu mau ngasih kamu rezeki 10 juta untuk kamu dan keluargamu, walaupun kamu nyari di Tarakan, di Malaysia, di Arab Saudi, atau dimanapun berada, tetap segitu, tetap 10 juta Allah ngasih kamu sebulan. Walaupun kamu mencari kerjanya itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 5 pagi, sama, tetap 10 juta, atau walaupun dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam, jam 12 siang ya, tetap sama kalau memang rezekimu itu segitu. Lah berbekal keyakinan itu, nekat pulang lah gitu. Oh iya, dulu ketika saya kerja di Tarakan, itu kan istri saya kan kerja, saya juga kerja. Ya maklum kan belum paham agama ya, jadi anak saya titip orang tua di Jawa. Di Jawa. Awalnya bagus komunikasinya, tapi tiba-tiba suatu saat pas saya mau telepon anak saya nggak mau gitu loh. Orang tua saya manggil anak saya, Rom iki Abi mau ngomong, nggak mau gitu. Wah ini saya nggak bahaya kan gitu. Jadi waduh, sudah mulai mikir lah ke situ. Terus juga alasan yang kedua, nanti kalau
orang tua tak akan ngomong anakku, nanti pasti saya akan dibalas, disuruh ngomong anakku, putuku juga gitu. Berawal dari situ, akhirnya Bismillah pulang ke situ. Saya kan dari dulu selalu berprinsip ya, rezeki itu kalau kita hubungan kita baik dengan Allah, hubungan kita baik dengan orang tua, pasti diberi, walaupun Anda dimanapun Anda berada. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maksudnya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, terus kita juga baik berbakti sama kedua orang tua kita, insya Allah kita mau tinggal dimanapun itu pasti rezeki itu pasti sama Allah dipenuhi. Adapun kalau kita mau kaya, mau omsetnya lebih tinggi, ya tinggal sedekahnya yang banyak, haji, umroh itu kan pemancing magnet rezeki ya kita kerjakan. Tapi kalau kita sudah bertakwa, berbakti sama orang tua, sudah itu mau dimanapun, ya terus sama menjaga hubungan baik dengan istri kita. Istri kita itu kan sudah melahirkan anak-anak kita, sudah mencuci baju kita, sudah masakin kita, semuanya dari nol. Jadi itu yang bisa memaafkan. Kita aja kalau disuruh ngomong anak kita, baru 10 menit aja kita nggak betah. Alah istri kita itu apalagi yang pure di rumah itu kan kasihan kalau kita juga galak juga. Gitu. Istinya seperti itu. Akhirnya itulah yang bikin rezeki kita lancar. Karena kita kan tiap hari ketemunya istri. Nah kalau kita sama istri nggak bagus, ya rezekinya ya nggak bagus juga. Itu ilmu yang saya dapat dari IBF Happy Trenggono yang disampaikan melalui MBC Official. Itu seperti itu. Saya itu nekat pulang dari Tarakan itu tak jual semua aset saya. Rencananya itu mau tak buat umroh. Karena kan kalau mau modal ya sudah langsung umroh aja, minta sama Allah, enggak usah. Itu sudah tak jual semua, tak buat umrohin bapak ibu. Itu aja cuma minta didoakan. Kan saya udah umroh, makanya bapak ibu saya belum. Saya sama adik saya patungan untuk umrohkan itu. Setelah itu Bismillah, modal nekat, minta dengan doa ibu saya, bapak di sini, ibu saya ngajari. Dodolan selondok wae ning Blitar kan rungono sing enak. Paling aku ra iso, ya wis langsung kita cari supplier yang enak. Sama ibu diajari goreng. Ibu saya kan ya pedagang ya, jadi punya background pengusaha, jadi diajari caranya goreng, caranya bungkus, semuanya diajari sama caranya jualan. Tapi saya memang sudah punya background sales di sini, marketing kan, jadi saya sudah menguasai Blitar karena sebelum saya terjun selondok saya sales di Inaco, produk Inaco Jelly. Sedikit menguasai lah karakter toko di Blitar, karakter orang, sama teritori wilayah. Kan nanti mainnya mau konsinyasi. Kadang kan kita nitip, nanti kalau nggak ngerti ya bablas. Kita harus tahu karakter toko itu rame apa tidak. Nek sepi asal tipe ora payu barangnya kita. Rame nek uang ditagih ruwet yo racun. Makanya setelah saya ikut orang dulu, setelah itu saya petakan. Alhamdulillah pertama kali merintis selondok itu sangat berat namanya awal-awal. Karena selondok ini kan satu-satunya di Blitar yang saya kemas matang, Pak. Dulu kan dijual tapi mentah. Jadi ketika saya menawarkan ke toko itu ditolak. Loh iya sama ini kok 5.000 apa payu? Kemahalan gitu. Padahal ternyata sekarang 10.000 pun berebut ya kan kayak gitu. Awalnya saya jualannya nggak ke toko-toko, Pak. Yang ngajari kan ibu saya. Diajari caranya goreng, caranya bungkus, semuanya. Itu jualannya di pasar Templek, Pak. Jam 3 pagi itu, Pak. Kan kita nggak punya lapak, jadi di pinggir jalan. Jam 3 pagi sudah jualan di situ. Hujan, Pak. Kan kehujanan, Masya Allah. Terus saya juga kayak nangis gitu loh. Ya Allah, ibu saya udah 65 tahun masih sibuk ngurusi dunia dodolan kayak gitu loh. Weh rapayu aku takut durhaka gitu loh. Saya langsung bilang sama ibu saya, wes mak jam 3 ini mending sholat tahajud weh. Aku tak rasa neng dodolan jam 3 bengi, aku tak keliling ke toko-toko. Alhamdulillah setelah itu Bismillah kurang. Jadi memang ya karena mental sama itu ketekunan ibu saya. Saya awalnya tak titip-titip. Sekarang alhamdulillah sudah dikenal. Jadi cuma 3 toko aja di pasar itu. Setelah itu banyak reseller yang ngambil sama yang maklun gitu. Jadi mereka beli stikernya pakai mereka sendiri gitu. Itu juga melayani asul-asul untuk kemasan kecil-kecil yang ditumpangi di kenduri-kenduri gitu kayak gitu. Juga kalau lebaran ada kemasan 500 gram, 250 gram kayak gitu. Yang reseller itu sampai kemana saja berarti ya? Ya saat ini masih Blitar aja karena kapasitas saya kan masih kecil, Pak. Tapi misal ada reseller dari luar gitu bisa? Bisa, cuman tapi tak sarankan agar beli yang mentah. Nanti saya ajari cara gorengnya, jadi untungnya biar lebih banyak. Karena kalau dari luar tuh kena volume, Mas. Melayani mentah juga? Kemarin melayani mentah. Sekarang kayaknya ini juga lagi trial juga. Insya Allah juga melayani mentah juga tak buka lagi. Dulu itu saya selondok itu awalnya mau jualan mentah, Pak. Karena di sini sudah ada selondok.
yang rasanya ya biasa lah gitu, jadi nggak begitu laku. Wah, ngerapayu. Akhirnya saya goreng, ini nggak, selondok saya beda, ini betul-betul super dan ngembang juga, rasanya enggak seperti ketela lagi, udah seperti kentang gitu. Akhirnya laris yang matang, dan untungnya lebih banyak karena matang kan. Nah, akhirnya setelah tahu rasanya, orang akhirnya percaya merek Selondok Arum yang mentah itu memang beda dengan yang lain. Alhamdulillah diterima masyarakat Blitar. Bahkan ada yang dari Tulungagung, sering banyak, Diri juga banyak kayak gitu. Ketika kita mau memutuskan untuk berbisnis, itu bisnis apa aja itu pasti laku kok. Mau jualan gorengan, mau jualan es, mau jualan kelapa muda, itu cuma mindset aja. Nggak ada bisnis yang bermasalah. Misalnya, wah, dodol ini rasa sugih, tinggal buka cabang kalau misalnya kita jualan gorengan. Jadi kalau yang bermasalah itu ownernya. Mungkin pelaku bisnisnya, mungkin dia nggak menguasai marketing. Itu ya teknis ya. Kalau marketing kan gampang dikuasai, YouTube, Google banyak. Tapi yang paling penting itu fundamental. Kalau kita, hubungan kita baik dengan Allah, hubungan kita baik dengan kedua orang tua, mertua, terus hubungan kita baik dengan pasangan, itu insya Allah bisnis itu mau apapun yang kamu pegang pasti laris. Contohnya, jenengan pernah kan ada anaknya Pak Kiai ya, karena dia hubungannya baik dengan Allah dan dua orang tuanya, ketika dia bertani panen, ketika dia jualan baju laris lah, ini seperti itu ya, karena kuncinya di situ. Dulu awalnya saya nyari uang dengan Selondok itu hanya untuk membiayai anak istri, sama ini kebutuhan sehari-hari. Tapi setelah kita berkomunitas dengan orang-orang yang baik ya, komunitas muslim yang saya ikuti di Blitar itu MBC, jadi ada mindset, wah, Selondok ini harus besar, saya harus membangun Selondok ini agar bisa merekrut karyawan sehingga kebermanfaatannya lebih banyak. Tapi kalau Selondok kita besar, kita kan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Banyak saudara-saudara kita bangun masjid, bangun pondok, ini seperti itu. Kalau saya setelah ikut bergabung itu jadi terbukalah wacana. Makanya supaya Selondok saya harus besar, saya harus membangun jaringan koneksi seperti itu. Kalau di Blitar sendiri sudah mau 4 tahun ya, 3 tahun. Kenapa saya pilih Selondok? Salah satunya supaya Selondok ini go internasional. Cita-citanya seperti itu kan. Sedekah itu kata Rasulullah kan tidak mengurangi harta. Itu kata Rasulullah. Yang kedua, kata Allah kan kalau kita bersedekah satu itu kan bisa berkali lipat sampai 700 ya kan. Kita yang ngomong guru apa dokter aja kita percaya toh, misalnya kamu nggak boleh makan ini nanti begini, kita percaya. Nah ini kan yang bilang Allah sendiri, kue lo nek sedekah 1000 gue sudah dadi 700.000 so berkali-kali lipat. Itu betul, real, banyak contohnya orang yang kayak sedekah. Terus yang kedua, menghindari bala ya kan, janji Allah itu pasti. Kalau sedekah itu kan senyum aja sudah sedekah ya, tapi kalau yang berupa harta itu namanya infak. Nah itu kita harus mengombinasikan itu ya dengan senyum ketemu orang yang dikenal maupun tidak dikenal, kayak gitu aja. Itu kan juga udah termasuk sedekah. Apalagi infak, mau mengeluarkan itu pasti diganti seperti itu. Kalau kita bertakwa sama Allah, sama berbakti, pasti dikasih rezeki, dicukupkanlah rezekinya. Tapi kalau kita mau dikasih lebih banyak, yaitu ditambah dengan sedekah kayak gitu. Mungkin pecah telur saya lihat sendiri, pernah meliput Mas Dewa ya itu yang sedekahnya brutal itu ya, buktinya dia Masya Allah muhsinin klubnya itu sedekahnya sampai puluhan juta, ratusan juta lah, itu kan sudah banyak. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Untuk teman-teman sebenarnya terutama para pejuang UMKM ya, nggak usah minder dengan usaha yang kecil. Teruslah melakukan proses dan ikut komunitas yang ada di kota-kota kita. Itu kan banyak belajar terus, karena bisnis itu nggak gampang. Yang seperti yang saya alami, barangnya laris, barangnya nggak ada. Itu seperti itu pasti ada, tapi kita harus tetap sabar, semangat, dan ditolong dengan doa. Insya Allah sukses seperti itu. Allah nggak mewajibkan kita jadi pebisnis kok. Allah menyuruh kita agar bertakwa. Sekian dari saya Budi Pramono, pemilik dari Selondok Arum. Semoga Allah memberkahi saya dan para penonton pecah telur semuanya. Semangat, barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.